Persiapan untuk acara Hari Ibu pada tanggal 22 Desember masih dalam bentuk persiapan. Ini persiapan dalam acara memperingati Hari Ibu tanggal 22 Desember 2022. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil, yang terhormat, Staf Tuntunan Agung Kerohanian Sabta Dharma, yang kami hormati Ketua Umum Persada Pusat beserta staf, yang kami hormati Ketua Badan Pengurus Yasrat Pusat beserta staf, yang kami hormati Koordinator Wanita Kerohanian Sabta Dharma, dan yang kami hormati seluruh keluarga Kerohanian Sabta Dharma. Selamat siang dan salam waras. Pertama-tama marilah kita haturkan rasa puji syukur kehadapan Allah yang Maha Kuasa atas perlindungan serta semua karunia yang telah kita rasakan bersama. Rasa terima kasih yang mendalam selalu kita haturkan kepada Panuntun Agung Sri Butomo dan Tuntunan Agung Sri Pawana yang selalu menyinari para warga kerohanian Sabta Dharma di dalam menghayati dan mengamalkan ajaran kerohanian Sabta Dharma, baik untuk diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara memperingati Hari Ibu Nasional pada hari ini, tanggal 22 bulan Desember tahun 2022. Acara yang pertama yaitu pembukaan dengan hening yang akan dituntuni oleh Ibu Nur Sangsakawati. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Hari Ibu dipimpin oleh Ibu Nyoman Dewi Suarjani. Acara yang ketiga yaitu sambutan Ibu Koordinator Wanita Kerohanian Sabta Dharma oleh Ibu Sri Sulastri Hardi. Acara yang keempat, sambutan staf Tuntunan Agung yang diwakili oleh Bapak Naem Suryono. Acara yang kelima, penyerahan buket bunga dari Bapak Slamet Haryanto selaku staf Tuntunan Agung kepada ibu-ibu yang diwakili oleh Ibu Sri Sulastri Hardi. Acara yang keenam yaitu penyerahan kue dari Bapak Imade Wardana selaku Ketua Yasrat Pusat kepada ibu-ibu yang diwakili oleh Ibu Niwaya Suniarsi. Acara yang ketujuh, penyerahan secara simbolis bingkisan kepada ibu-ibu memasak oleh Ibu Sajima. Acara yang terakhir yaitu hening penutup dan dilanjutkan dengan ucapan berjabat tangan oleh Bapak Sukamto selaku staf Tuntunan Agung diikuti oleh semua hadirin. Demikian susunan acara pembukaan pada siang hari ini. Baiklah, mari kita mulai dengan acara yang pertama yaitu hening pembuka yang akan dituntuni oleh Ibu Nur Sangsakawati. Kepada Ibu Nur Sangsakawati. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil, yang Maha Kuasa. Kami tak lupa selalu memanjatkan rasa puji syukur kehadapan yang Maha Kuasa
bahwasanya kita semua bisa melaksanakan peringatan Hari Ibu di Sangat Candi Saptadengga Yogyakarta ini. Semoga Yang Maha Kuasa memberikan perlindungan kepada kami semua dalam memperingati Hari Ibu pada siang hari ini. Semoga acara pada siang hari ini terlaksana dengan baik dan lancar. Dan semoga sinar-sinar Bapak Penuntun Agung Sri Kutomo dan sinar-sinar Ibu Tuntunan Agung Sri Pauna menyertai kita semua di dalam melaksanakan acara memperingati Hari Ibu pada siang hari ini. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil. Ini cukup sekian. Salam waras. Terima kasih kepada Ibu Nur Samsakawati. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Hari Ibu dipimpin oleh Ibu Nyoman Dewi Suarjani. Kepada Ibu Nyoman Dewi Suarjani dipersilakan. Nyanyi untuk Hari Ibu. Kita bersama-sama ke ibu-ibu ya. 1, 2, 3. Kita putri Indonesia, sahabat kewajiban semua, bunga indah bagai lambang, suci dan berani mati. Kami tegak serentak
Acara yang selanjutnya yaitu sambutan Ibu Koordinator Wanita Rohanian Sabta Dharma oleh Ibu Sri Sulastri Hardi. Kepada Ibu Sri Sulastri Hardi dipersilakan. Terhormat Bapak Staf Pimpinan Agung, yang saya hormati Bapak Ketua Umum Persada Pusat, yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Srati Dharma serta Ibu teman-teman saya, serta Ibu dan Bapak peserta berpengalaman yang berbahagia. Selamat siang dan salam harap. Pertama-tama perkenankanlah saya mengucap puji syukur kepada Yang Maha Kuasa karena kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan peringatan Hari Ibu di Sanggar Agung ini dengan penuh tanda ria, sehat, dan bahagia. Juga terima kasih kepada Panuntun Agung Sri Gutomo serta Ibu Sri Pawenang yang telah menerima wahyu ajaran Kerohanian Sabta Dharma dan membimbing para warga Kerohanian Sabta Dharma untuk menuju budi luhur. Semoga perjuangan beliau berdua ini tidak sia-sia, kita menjadi sadar-sadar utama semua. Dan juga terima kasih kepada Bapak Pimpinan Agung yang sekarang membimbing dan memimpin para warga Kerohanian Sabta Dharma. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa, bisa melanjutkan tugasnya memimpin para warga. Bapak-bapak, karena ini hari Ibu, saya bapak-bapak dulu dan ibu-ibu yang saat ini. Mestinya bapak-bapak heran kenapa sih kok hari Ibu yang diperingati bukan hari Bapak? Ini bukan karena hanya sekedar Ibu itu konco bikin bukan Pak. Jadi kenapa kok mesti kita peringati hari Ibu? Karena pada tanggal 22 Desember tahun 1928 para wanita ini berikrar untuk bersama-sama dengan para pria ikut berjuang menuju kemerdekaan bangsa. Karena pada waktu itu bangsa kita masih dalam penjajahan Belanda. Kita berikrar kalau pria bisa berjuang, kenapa wanita tidak? Jadi kita sama-sama berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa kita atau untuk merebut kemerdekaan bangsa kita dengan cara kita masing-masing. Tapi sekarang di era sekarang ini kita punya tugas yang berbeda. Kita memelihara kehidupan keluarga masing-masing, Ibu, Pak. Ini sedikit melenceng dari peringatan Hari Ibu, karena biasanya bapak-bapak kan boleh ibu-ibu enak kayak tadi. Ibunya kerja di mana, Pak? Tidak bekerja, ibu saya, istri saya tidak bekerja, di rumah saja katanya. Itu ya Pak, istrinya di rumah saja Pak, tidak bekerja. Ya jujur Pak. Iya kan, ibu merasa bekerja atau tidak, Bu? Ibu bekerja atau tidak? Bekerja. Dari mata terbuka sampai tertutup lagi tidur itu pekerjaan ibu. Bapak-bapak mencari uang katanya. Aku yang mencari uang dulu saat maju, bapak-bapak ya. Karena kita kalau bapak itu menitipkan anaknya kepada ibu itu sebagai babysitter. Berapa sih Pak gaji babysitter itu? Di atas UMR Surabaya Pak, gaji babysitter itu. Terus masak, gaji koki, gajinya berapa? Di atas UMR Pak. Surabaya UMR-nya 4.300.000. Itu gaji babysitter di atasnya itu. Kita masak seperti itu. Laundry 1 kilo 15.000. Berapa Bapak membuang cucian setiap hari? Siapa yang melakukan? Ibunya. Jadi kalau Bapak itu merasakan istrinya tidak bekerja, salah Pak. Gajinya Bapak itu tidak cukup bayar ibu Pak. Tidak cukup. Loh benar loh Bu. Sekarang ngomong anak UMR 4 juta lebih, masak 4 juta lebih, gajinya mentok 10 juta bayar. Nah tugas di rumah itu
15 juta Bu, Pak, tak target 15 juta bayaran Bapak Ibu ini ya Pak, tapi ini buro lah. Jadi saya minta tolong Bapak-Bapak jangan pernah mengatakan istriku tidak bekerja. Dan ini saya punya sedikit pesan dan pengalaman kepada anak-anakku remaja yang nantinya bakalnya menjadi orang tua, contohnya Mbak penggawa acara itu. Sekarang ini ada program 1000 HPK. Bapak-bapak tahu Ibu tahu 1000 HPK? Bukan HPK yang kapan itu? 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kalau bayi umur berapa kira-kira ya? 1000 hari. Jadi pada usia 1000 hari itu adalah usia emas bagi anak 3 tahun lebih, ya 3 tahun lebih. Nah itu tanggung jawab bapak, ibu, dan bahkan nenek yang di rumah untuk menanamkan kebaikan, menanamkan pendidikan apapun yang baik-baik kepada anak itu. Karena di usia itu apapun yang bapak ibu didikkan ke anak akan terekam seumur hidup dalam otaknya. Jadi jangan bapak-bapak itu hanya aku boleh duit dan anaknya ngomong ibu. Tidak seperti itu ya, tidak seperti itu, karena anak itu tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Nenek yang biasanya memanjakan cucu sekarang tidak usung, karena nantinya anak-anak kita ini, cucu-cucu kita harus hidup sendiri dan mandiri dan menjadi orang yang berpotensi dan berprestasi. Bukan sekedar pokok tak kei maem, tak kei kelambi api cukup, bukan seperti itu. Jadi kalau yang bekerja setiap hari jam 8 sampai jam maghrib ya, kalau orang bekerja kantor seperti itu, gunakanlah adakan mid time, waktu bertemu keluarga pada hari-hari tertentu, misalnya setiap Sabtu, Minggu, itu pergunakanlah waktu sepenuhnya untuk berkumpul dengan balita. Kalau perlu bapak itu juga gendong balitanya main berangkang-berangkangan, duduk di kuda-kudaan dan main numpuk-numpuk, itu harus dilakukan oleh bapak dan ibu. Nah ini jangan sampai kita ini ketinggalan dengan saudara-saudara kita yang lain. Mumpung Sabta Dharma itu masih bernilai tinggi di hadapan kita, marilah balita-balita kita ajarkan untuk mengenal ajaran-ajaran Sabta Dharma. Meskipun belum hidup, kalau sudah mengenal anak, ayo kita makan. Kalau mau makan ucapannya apa? Meskipun belum jelas ya, diajari Allah yang mau aku, Allah yang mau Allah yang mau adil. Cuma tiga suku kata nih, aku lagi adil. Tapi itu ditanamkan mulai anak itu umur bisa bicara. Masuk kalasi sama yang di sana itu suruh ngapalkan doa makan apa, doa minum, doa ini ada, doa loh mereka. Padahal kita tuh hanya 3 agung waktu adil. Marilah kita tanamkan di anak cucu kita yang masih balita, yang ini juga pelajaran untuk putra-putrinya bapak barangkali besok sudah menikah. Jangan mentang-mentang bekerja sampai pagi, dari pagi sampai sore, anak dititipkan ke neneknya. Jadi nenek-nenek sekarang itu fungsinya jadi penitipan anak. Penitipan anak gak blenger kok Bu. Mulai dia bayi dimomong bapak ibunya, sampai dia punya anak, anaknya juga dimomongkan kepada bapak nenek kakeknya. Kok sanomen sih jadi nenek kakek itu yo dititipi cucu. Tapi karena rasa senang wis gak diroso ya, tidak dirasakan, meskipun harus membikinkan cucu. Kalau sudah bisa jalan tuh nenek tuh ngejar anak balitanya itu sudah ngos-ngosan loh. Saya sendiri juga begitu, kalau ngejar balita itu dia sudah ini anaknya lagi masuk di jano, enggak ya. Tapi ibu ini kan masih ngos-ngosan ya dilakoni wae karena cinta sama cucunya gitu loh ya. Tapi saya mohon kepada para anak
ini ya hormatilah ibu kita ini, karena kekuatan manusia itu ada batasnya, kekuatan nenek itu juga ada batasnya. Semakin kita bertambah usia itu mungkin kekuatannya juga akan berkurang sedikit demi sedikit. Makanya tolong ya para bapak, para ibu, para putra putri ini, hormatilah kita yang sudah apa ya, dunia sepuh. Kita tidak mau dikatakan tua ya Bu ya, mau tidak dikatakan tua? Loh aku tidak mau. Tua itu hanya ukuran usia loh ya, jumlah usianya sekian. Tapi kalau badan apa ya, mesti tua, tidak harus. Kekuatan otot yang menyebabkan dia dikatakan tua. Umur 40 yang sudah berjalan banyak kok sekarang, banyak ya. Jadi jangan kecil hati Bu, kita masih muda. Kita ini masih muda, masih bisa berkarya, masih bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Belum tua Bu, masih muda. Itu loh. Meskipun usianya sudah 90 masih muda, karena masih bisa jalan kok ya. Terus para bapak itu kok ya, istrinya kalau bangun tidur, selamat pagi Bu, selamat pagi sayangku, cintaku, berhatiku. Kalau bapak bangun tidur, Bu, kopi ini di Bu. Saya tanya bapak-bapak, pasti gitu. Bu, kopi ini di Amerika. Enggak, toko-toko kopi ini. Padahal nggak pernah disayang. Nek butuh ibu merayu-rayu nggih. Ya toh. Sayang malah ngapain tuh? Sayang. Nah ini ya Pak, Bu, supaya keluarganya tetap harmonis. Mosok sih Margo Satyo Darmo gak sayang be istrinya. Kan ada simbolnya sinar saya Allah. Sari-sari bunyi, lantar boko lan biung. Ini boko lan biung itu apa menteng begini ndak toh? Di simbol menteng ndak tuh? Lurus kan? Ini boko lan biung. Berarti ini kan label yang sejajar. Jadi istri itu adalah mitra sejajar pria, sejajar. Jadi tidak ada yang unggul, tidak ada yang di bawahnya. Kita sejajar, ringan sama dijinjing, kalau berat sama dipikul gitu loh ya. Kalau bapak bisa cari duit, ibu juga bisa merawat uangnya bapak. Ibu bisa mengelola rumah tangga, bapak yang mengumpulkan harta, kan gitu ya. Harta bukan hanya materi loh ya. Harta itu sesuatu yang tidak bisa dihitung, tidak bisa kita bayangkan. Kebahagiaan rumah tangga itu juga di tangan bapak, bukan hanya di tangan ibu. Jadi bapak yang sudah menghayati ajaran Quran Sabda Dharma berpuluh-puluh tahun, nek gak sayang karo putra wayahe itu jenenge apa Pak? Kebangetan. Terus yang digali itu apa? Simbol pribadi manungsa nyiptaken laring agak yang harus menjadi ini dari silat saya lah, toyo sari boko, toyo sari ibu. Ini kan sama, jadi kita ini semua saudara. Yakin Bu kita itu semua saudara Pak? Saudara apa mboten? Ya apa bukan? Saudara. Kenapa kok saudara? Ayo, nggak tahu. Unsur yang di paling atas itu siapa? Loh, paling atas sinar saya Allah. Apa yang ini sinar saya Allah, sinar matahari? Kan ya, kita semua ini berasal dari sinar cahaya Allah. Berarti kita ini bersaudara. Apa ya cocok nek gak cocok itu? Bukan cocok yang tidak sesuai. Artinya kalau kita bersaudara, ya kita yang guyup, yang rukun. Kita itu sesaudara yang beda ayah dan ibu. Mungkin yang dimakan juga sama-sama makan sari bumi. Ada yang tidak, yang makan bukan sari bumi, ada enggak nih? Semua makan sari bumi kan? Berarti kita dua unsur, jadi sama dari Allah dan juga dari sari bumi. Tidak ada yang makan dari awal-awal, tidak ada. Itu ya Bapak Ibu, saya minta mulai saat ini 22 Desember di Sanggar Agung ini, marilah kita selalu bergandeng tangan, bersatu padu, duduk bersama,
ada masalah diselesaikan bersama. Dan yang namanya wanita jangan disingkur. Mungkin juga punya ide meskipun diajak jodosan ya kalah ya. Tapi kalau untuk berpikir itu mungkin wanita juga ada yang cerdas. Buktinya apa? Menteri Keuangan yang menghitung duit sama itu perempuan loh. Menteri Luar Negeri yang bisa mendamaikan Ukraina sama Rusia itu juga termasuk Menteri Luar Negeri itu. Menteri Lingkungan Hidup itu juga wanita, padahal dia Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Ini wanita-wanita semua. Jadi para wanita jangan merasa aku cuma seorang wanita apa enggak. Terus kalau disuruh sujud penggalian Pak nerima. Sudah Bu sedekahnya ini. Loh enggak loh ya. Kita ini juga wanita itu sama dengan pria, menjadi mitra sejajar pria, mengasuh generasi penerus itu tanggung jawab bersama. Kalau sampai ada anaknya warga yang ucul itu apa? Lepas dari ajaran itu yang salah coba. Yang salah siapa coba? Kalau Pak Mardhana putranya 2 sujud semua. Kalau sampai anaknya lepas itu bagaimana? Kita merasa bersalah apa tidak? Ya kita harus coba dibina betul-betul, terutama anak kita. Kalau enggak anak kita ya cucu kita, monggo diajari sujud. Atau anak yang baru akan lahir, marilah kita ajari sujud supaya menjadi penerus, generasi penerus nanti ya. Satu sebenarnya agak sedih juga karena teman-teman saya warga seperti di Surabaya saya dulu itu temanku banyak. Ini pada surut nggak ada dan tidak ada yang muncul, belum ada muncul itu. Mudah-mudahan di daerah lain tidak. Mungkin nggak ada di sini, muncul di daerah mana gitu mungkin. Jadi Sabta Dharma itu bukan hanya di Surabaya, bukan hanya di Bali, bukan hanya di ini, tapi di seluruh dunia. Karena ini ajaran itu ajaran yang universal. Monggo ibu-ibu, mulai sekarang kita tuh menimpa diri kita. Aku loh wanita, pilihan wanita yang kuat, wanita yang tangguh, wanita yang tanggul, bukan wanita yang cengeng gitu ya. Dan kita daripada bapak lu ini Pak Yo, ayo dia tak yo bareng. Gak lapar Pak? Gak lapar Pak? Enggak lapar aku enggak selesai loh ya. Lapar enggak Pak? Lapar. Saya akhiri dengan salam. Terima kasih kepada Ibu Sri Sulastri Haji yang telah memberikan sambutan. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan staf Punturan Agung yang diwakili oleh Bapak Nain Suryono. Kepada Bapak Nain Suryono dipersilakan. Bapak staf Punturan Agung, Pak Kamto dan Mas Slamet, yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Yayasan Mas Wardana, dan tentu saja kepada koordinator wanita beserta stafnya yang saya sayangi, karena ibu-ibu itu harus tetap disayangi sampai kapanpun. Dan juga kepada koordinator wanita remaja yang hari ini hadir, seluruh Bapak Ibu warga Sabta Dharma, selamat siang dan salam waras. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur ke hadapan Allah yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita selalu diberikan limpahan anugerah dan sinar-sinar kepadan. Semoga seluruh Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini dan keluarga yang ditinggal di rumah senantiasa mendapatkan kekuatan dan pengayuman dari Yang Maha Kuasa. Dan tentu saja kepada Bapak Penuntun Agung Sri Kutomo dan Ibu Sri Paunang, kami aturkan terima kasih atas dharma beliau. Hari ini saya paling grogi memberikan sambutan dimanapun, karena saya berhadapan dengan ibu-ibu yang semuanya cantik, pakai kebaya, iya loh. Nenek juga cantik. Ya, nenek juga cantik. Inilah wanita Indonesia itu kalau sudah pakai kebaya itu, waduh, saya itu cantik-cantik gitu ya. Bahkan saya pernah menyampaikan ke Suwardi Pak Usodo diskusi pada saat dari ibu-ibu pada tahun, saya lupa tahunnya,
beliau menyampaikan, nek mau nang dunia, kalau di dunia ini nggak ada wanita bagaimana nek? Wah, saya ngomong lebih baik nggak ada Pak saya Pak. Oh iya, wanita ini sumber segalanya bagi saya ngomong gitu. Pak Usoto ngomong iso gue. Jadi saya mengucapkan mewakili seluruh lembaga yang ada, mengucapkan selamat Hari Ibu. Semoga ibu-ibu Sabda Dharma selalu memberikan oborin jagat pepandangi umat, menjadi ibu-ibu yang luar biasa. Dan tentu saja ibu-ibu Sabda Dharma menjadi contoh bagi keluarga, menjadi inspirasi bagi semuanya, dan menjadi cahaya bagi putra-putrinya. Itu ibu-ibu ya. Saya itu teringat ketika Ibu Sri Pawenang masih ada menunggu kita, ya sekitar tahun 1999 ya. Pada saat itu Sarasaya Nasional Remaja di Pandaan, maaf, 1089 ya. Sarasaya Nasional Remaja di Pandaan, ya Jawa Timur. Waktu itu ibu ini memang luar biasa. Pada saat itu ibu itu merasa capek gitu ya. Beliau itu capek sekali, tapi beliau masih menyempatkan untuk ketemu dengan remaja. Karena saya yakin kasih sayang ibu itu memang kepada remaja Sabda Dharma itu luar biasa. Sebab ibu itu menganggap bahwa remaja itulah putra-putri ibu. Karena beliau memang tidak pernah melakukan tidak pernah mempunyai keluarga sebagai ibu layaknya, karena ibu merasa sayang kepada semuanya, sehingga semangat ibu meskipun beliau itu sakit ya, waktu itu saya sudah di sini, ibu itu masih menyempatkan ketemu dengan remaja, dan semangat beliau itu luar biasa. Nah, ini menandakan ibu-ibu harus mencontoh jiwa beliau. Beliau memberikan semuanya kepada putra-putrinya, kepada seluruh warga tanpa pilih kasih, ya. Sehingga semangat inilah Bapak Ibu yang harus kita tiru. Ya, semangat dan perjuangan beliau yang kita tiru. Seorang wanita meskipun beliau tidak berumah tangga, tetapi kasih sayangnya kepada putra-putrinya itu luar biasa. Dan tentunya inspirasi yang beliau sampaikan kepada setiap peringatan Hari Ibu, ya, ini kadang-kadang saya renungkan bagaimana seorang ibu memberikan contoh kepada putra-putrinya. Lalu apa yang harus kita berikan kepada balasan kepada ibu Sri Pawenang tentunya. Untuk itu kepada seluruh petugas dimanapun, kalau kita sudah mendapat tugas di Sabda Dharma, jangan pernah mengeluh, karena Sabda Dharma itu akan menjadi obor jagat pepandangan umat, Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya Bapak Ibu, kemarin ada seorang dokter, beliau adalah seorang dosen. Pada saat hari pertama penggalian, saya dan Mas Katut menemui, karena ingin ketemu dengan lembaga di Sabda Dharma. Akhirnya saya temui. Pada saat itu namanya Dr. Nanang, ini calon profesor ya, seorang dosen dari Universitas Islam Negeri ya. Beliau menyampaikan setelah kita diskusi panjang, menyampaikan kepada Mas Gatot, ketika dia melihat profil Sabda Dharma ya, dia mengatakan Sabda Dharma akan menjadi besar. Ini orang luar ini. Dan dia mengatakan kepada saya, Mas Naid, bolehkah saya belajar sujud? Itu boleh saja. Ajaran ini universal. Dan akhirnya mereka disujudkan oleh Pak Anggus sebagai koordinator pengawas sujud penggalian hari ini ya. Mereka disujudkan dan ternyata kesannya sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, khususnya ibu-ibu, sebenarnya saya ingin ngomong banyak tentang ibu-ibu, karena saya yakin ibu-ibu ini adalah sumber inspirasi bagi saya dan semuanya. Saya nggak pernah ada di sini kalau nggak ada ibu. Untuk itu bapak-bapak kalau sudah punya pasangan, ya
hormatilah pasangannya, seorang perempuan yang luar biasa. Hormatilah ibu dan ibu mertuanya, karena tanpa ibu mertua kita pun juga nggak bisa bahagia. Seperti yang tadi, kalau nggak ada wanita, wes lebih baik saya nggak ada, saya bilang gitu. Ya, jadi hormatilah ibu-ibu yang ada di sekitar kita, dan saya yakin tadi yang disampaikan Ibu Bu Harti, saya sangat tersentuh ya, bahwa perkembangan Sabta Dharma itu kuncinya sebenarnya juga ibu-ibu. Kalau ibu-ibu di rumah, tentu saja yang sering ketemu dengan putra-putrinya, sebenarnya ibu-ibu ini yang harus mengajarkan ajaran Sabta Dharma yang luar biasa ini, ibu-ibu. Nah kalau ibu-ibunya cuek, lah ini nanti bagaimana dengan anak-anaknya, kan gitu. Kalau kita sudah meyakini bahwa ajaran ini adalah ajaran yang luar biasa, ajaran yang bermanfaat bagi kehidupan, ajaran yang memberikan cahaya bagi kita dan bagi orang-orang sekitar kita, maka sebaiknya ibu-ibu juga harus memberikan contoh sujud kepada putra-putrinya. Saya sering mendengar ibu-ibu, saya tanya, Bu, ibu putrinya bagaimana Bu di rumah? Oh baik Pak Nain, anak-anak saya juga sujud Pak Nain. Wah ini seperti saya itu disiram es Bapak Ibu. Oh ternyata kita sama-sama menyebarkan Sabta Dharma di sekitar keluarga kita. Dan tentunya kalau orang lain mengatakan bahwa wanita itu berasal dari tulang rusuk pria, kalau saya sebagai warga Sabta Dharma saya nggak sepakat ya. Karena sebenarnya di dalam simbol pribadi kedudukan perempuan dan laki-laki itu sama. Termasuk kepemimpinan di Sabta Dharma itu tidak bisa membedakan laki dan perempuan. Kalau perempuannya juga perjuangan dan pengabdiannya tulus di Sabta Dharma, perjuangannya tanpa pernah kenal lelah, maka itu pun juga bisa dicalonkan menjadi pemimpin di Sabta Dharma. Jadi ini menjadi contoh kita, Bopo dan Ibu Sri Pawana itu adalah contoh kita di Sabta Dharma. Kepemimpinannya bukan hanya laki-laki, ya ibu-ibu juga sama kedudukannya. Kita tidak pernah membedakan, oh ibu-ibu terus ini laki-laki harus menjadi, nggak boleh menjadi tuntunan gitu, nggak bisa Bapak Ibu. Di Surabaya tuntunannya pun ibu-ibu, mungkin di Solo, di mana Magetan itu dulu juga ibu-ibu menjadi seorang tuntunan. Jadi ini untuk peringatan untuk bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu tuntunan. Kalau misalnya ada perempuan yang luar biasa di wilayah Bapak, termasuk di pinggir saya ini, di Cilacap ini juga perempuan ini tuntunannya ini, pimpinannya ini, ketua persada, apalagi ketua persada ya, yang mondar mandir ke sana ke sini ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya ini nggak bisa bicara banyak kalau di hadapan ibu-ibu, selalu grogi begitu ya. Tapi saya akan baca puisi Bapak Ibu sekalian. Karena tadi pesennya Pak Kamto pesen kalau baca puisi ibu-ibu itu saya mesti nangis Mas Nay. Ya nggak apa-apa Pak, nanti saya bantu nangisnya juga. Saya juga ikut nangis saya bilang gitu. Jadi jangan hanya Bapak yang nangis. Ini bisa nggak ya? Tes. Ini ada lagu yang bagus tapi nggak apa-apa, nanti ini hanya pengiring saja. Katanya Pak Slamet juga pengen nyanyi kasih ibu ya. Pak Slamet nyanyi dulu. Oh sudah. Oh nggak bunyi Pak Slamet, musiknya Pak Slamet. YouTube ya. Loh, kok mati ya? Loh, mati lagi Pak. Ibu-ibu, saya ingin membaca puisi. Judulnya adalah Puisi untuk Ibu. Ibu, terima kasih untuk kasih sayang yang tidak pernah usai. Ibu, engkaulah wanita pertama yang kubanggakan. Engkaulah orang yang memiliki hati baik Pak Malaikat.
Engkaulah makhluk Tuhan yang memiliki kasih sayang yang tiada ujungnya. Engkaulah orang yang benar-benar takut kehilanganku. Perutmu yang menjadi tempat tinggalku sebelum aku ada di bumi ini. Dan kau bawa aku kemana-mana. Kau kesakitan, tapi kau kuat. Kau tidak pernah merasa lelah. Terima kasih Ibu, jasamu tidak pernah aku lupakan sepanjang usiaku. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang dan selamat malam. Terima kasih kepada Bapak Nai Suryono yang telah memberikan sambutan. Acara yang selanjutnya yaitu penyerahan buket bunga dari Bapak Slamet Haryanto selaku staf tuntunan agung kepada ibu-ibu yang diwakili oleh Ibu Sri Sulastri Hardi. Kepada Bapak Slamet dan Ibu Sri Sulastri Hardi dipersilakan. Berdiri mendampingi Bu Wena, Bu Siti, saya transfer itu dulu. Berdiri, berikan salam. Mungkin bapak-bapak bisa menyanyi ini. Kasih Ibu, belum saya memberikan karangan bunga. Mari bapak-bapak bersama. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. seperti begitu apa sekali kita, yaitu di mana saja kepada siapa saja, ya kita selaksana surya, tidak membeda-bedakan, tidak minta balasan seperti sifatnya Ibu tadi. Terima kasih. Kami atas nama pengurus lembaga memberikan kenang-kenangan selamat Hari Ibu yang ke-94 tahun ini. Yaitu penyerahan kue dari Bapak Imade Wardana selaku Ketua Yasrat Pusat kepada ibu-ibu yang diwakili oleh Ibu Niwayan Sumiarsi. Kepada Bapak Imade Wardana dan Ibu Niwayan Sumiarsi dipersilakan. Ibu-ibu yang berbahagia, yang saya hormati, bapak-bapak semua. Jadi hari ini juga spesial juga buat saya rupanya. Saya tidak sengaja karena wanita di samping saya sudah 45 tahun dekat dengan saya. Jadi cukup nakal, kelas 2 SMP sudah dekat dengan saya. Jangan ditiru ya. Gara-gara Bu Wena temannya ibu saya SMP. Lalu ini juga spesial menuju pernikahan yang ke-33. Tepuk tangan buat kami. Sekaligus mohon doa. Ibu-ibu yang
saya banggakan, yang saya kasihi semua saudara wanita. Jadi pada kesempatan ini juga saya mewakili lembaga atau sama-sama Bapak di depan semua menyampaikan selamat Hari Ibu yang ke-94 ya, dengan penuh harapan dan doa ibu-ibu kita di sana nama akan menjadi ibu-ibu yang luar biasa yang akan membina putra putri, cucu-cucu Yunda terkasih untuk nanti selanjutnya menjadi generasi-generasi satria utama dari kerohanian Sabta Dharma masa depan. Harapan kita. Baik, ini penyerahan kue. Tapi mohon maaf, saya tidak akan potongkan dan suapkan buat ibu saya. Love you, Mama. Love you, Mama. Mohon ibu-ibu mendampingi. Ini gara-gara saya. Di sini ya. Ya, pas. Ya. Ya nanti aja. Ya, kue dulu aja. Ya. Satu-satu. Ya, I love you. Dari anak-anak ini. Dari Nana sama Iya, ini rupanya spesial juga dari putri saya, Nana dan Ade. Kirim bunga rupanya siang ini. Iya. Mewakili Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi I love you Mama. Acara yang selanjutnya yaitu penyerahan secara simbolis bingkisan kepada ibu-ibu memasak oleh Ibu Sagima. Kepada Ibu Salaman dulu. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dengan selesainya acara pada siang ini, marilah kita hening bersama. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil, yang Maha Kuasa, kami semua berterima kasih bahwasanya pada siang hari ini dalam rangka peringatan Hari Ibu telah selesai dengan lancar. Semoga ibu kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, dan dapat selalu mengasuh kepada keluarganya mencapai rasa yang bahagia. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil. Cukup sekian. Terima kasih.